Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas terkait dengan proses komunikasi persuasif. Tapi sebelum kami membahas lebih lanjut, yuk mari kenalan dengan kelompok 3. Hai, nama saya Artika Prameswara. Halo, saya Gina Hana Impinan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Diana Mira. Dan saya Destia Fitri Ardiana. Setelah berkenalan, yuk mari kita masuk ke pembahasan terkait dengan proses komunikasi persuasif. Proses komunikasi persuasif. Nah, sebelum aku membahas terkait dengan proses dari komunikasi persuasif, pasti kalian sudah tahu dong terkait dengan definisi atau pengertian dari komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah perilaku komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi keyakinan, sikap, dan tindakan dari seseorang yang kita pengaruhi atau yang disebut dengan persuadi. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan persuadi, di dalam proses komunikasi persuasif ini ada dua hal yang biasanya sering banget disebut nih, yaitu persuadi dan persuader. Lalu apa itu persuadi dan persuader? Dalam proses komunikasi, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kata komunikator dan komunikan. Sama halnya dalam proses komunikasi persuasif. Komunikator dalam proses komunikasi persuasif disebut sebagai persuader, dan komunikan dalam proses komunikasi persuasif disebut dengan persuadi. Jadi jangan sampai tertukar ya teman-teman. Selanjutnya, yuk langsung aja kita bahas terkait dengan proses komunikasi persuasif. Jadi, proses komunikasi persuasif pertama dimulai dari persuader. Persuader adalah seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan-pesan persuasif yang berguna untuk mempengaruhi target komunikasi persuasifnya. Kemudian yang kedua ada pesan. Nah, pesan-pesan yang disampaikan oleh persuader tentu aja haruslah pesan-pesan yang menarik yang dapat mempengaruhi target komunikasi persuasif. Kemudian yang ketiga ada channel atau media. Nah, media ini bermanfaat untuk sebagai media yang akan menyampaikan pesan-pesan persuasif. Mungkin kalau zaman dahulu pesan-pesan persuasif hanya bisa disampaikan melalui surat, telegram, tapi saat ini karena sudah berkembangnya zaman, maka dari itu bisa melalui pemanfaatan media sosial ataupun media digital lainnya. Kemudian yang keempat ada persuadi. Persuadi adalah seseorang atau sekelompok orang yang dipengaruhi atau sebagai target dari persuader. Nah, kemudian yang kelima adanya perubahan sikap. Jadi, komunikasi persuasif dapat dikatakan berhasil ketika persuadi sebagai target komunikasi persuasif itu mengalami perubahan sikap ataupun berubah keyakinannya sesuai dengan yang diharapkan oleh persuader. Lalu, sebenarnya apa sih yang menyebabkan atau melatar belakangi adanya proses komunikasi persuasif ini? Jadi, yang melatar belakangi proses komunikasi persuasif ini adalah adanya pendekatan perubahan sikap Yale, di mana seseorang mempercayai bahwasannya ketika seseorang menyampaikan pesan persuasif, maka akan memberikan efek kredibilitas terhadap komunikator atau persuadernya, kemudian daya tarik pesan dan ciri-ciri kepribadian audiens. Kemudian, mulailah adanya kepercayaan bahwasannya komunikasi memiliki efek yang kuat untuk memberikan perubahan terhadap sikap dan perilaku. Dan mulai banyak peneliti juga yang meneliti terkait dengan apa atau siapa mengatakan apa, kemudian kepada siapa, dan efek apa yang nantinya akan dihasilkan. Oke, yang pertama aku akan menjelaskan mengenai proses komunikasi persuasif yang diusung oleh Hofland. Proses komunikasi persuasif ini berfokus pada mempelajari pesan yang mampu merubah sikap. Maksudnya adalah semakin persuadi banyak mempelajari, mengetahui, dan memahami pesan, maka akan semakin mudah perubahan sikap yang dilakukan oleh persuadi seperti apa yang sudah dijelaskan oleh persuader. Nah, agar dapat terwujud dalam proses komunikasi persuasif, maka persuadi harus ikut serta dalam memahami, mempelajari, menerima, mengingat, dan mempertahankan pesan.
Nah, terdapat kritik terhadap proses komunikasi persuasif milik Hofland, yaitu timbulnya asumsi bahwa manusia adalah makhluk seperti spons. Artinya adalah manusia dianggap cenderung pasif ketika menerima pesan. Dengan ini timbulnya pendekatan respon kognitif terhadap persuasi. Oke, selanjutnya mengenai pendekatan respon kognitif. Respon kognitif menjelaskan bahwa mental setiap orang terhadap suatu pesan merupakan hal yang sangat penting dalam proses persuasi. Respon kognitif dibagi menjadi dua, yaitu pro-arguments dan counter-arguments. Pro-arguments merupakan pemikiran yang sifatnya mendukung pesan, sementara counter-arguments merupakan pemikiran yang sifatnya mengkritik atau menolak pesan. Komunikasi persuasif dapat dikatakan berhasil apabila persuader dapat mempengaruhi atau membujuk persuadi memberikan respon kognitif. Setiap orang tentunya berperan aktif dalam proses komunikasi persuasif, baik persuader maupun persuadi, sehingga pemikiran orang terkait pesan lebih penting dibandingkan ingatan persuadi terhadap argumen pesan. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai model respon kognitif yang diusung oleh Greenwald. Model respon kognitif ini membahas mengenai bagaimana ketika persuadi melihat, membaca, atau mendengar pesan persuasif yang disampaikan oleh persuader, dan persuadi tersebut akan memberikan respon kognitif. Terdapat 3 jenis respon kognitif. Yang pertama, product or message talks, yang kedua, source oriented talks, dan yang ketiga, at execution talks. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, saya akan bahas mengenai jenis respon kognitif yang pertama, yaitu product atau message talks. Pada respon kognitif ini, persuader memiliki peran untuk menggiring argumen persuadi. Terdapat 2 jenis argumen. Yang pertama yaitu pro-arguments atau argumen pendukung, dan yang kedua ada counter-arguments atau argumen penolakan. Nah, sebagai seorang persuader, kita harus meminimalisir adanya counter-arguments dan meningkatkan atau mendorong pro-arguments atau argumen pendukung. Oke, selanjutnya jenis respon kognitif yang kedua, yaitu source-oriented thoughts. Pada jenis respon kognitif ini, persuader mengarahkan persuadi kepada sumber pesan. Terdapat 2 konsep yang dipelajari. Pertama yaitu source derogations. Source derogations merupakan respon negatif yang diberikan kepada penyampaian pesan. Contohnya yaitu ketika persuadi menerima pesan dari seorang persuader yang tidak dapat dipercaya, sehingga pesan tersebut cenderung tidak diterima oleh persuadi. Selanjutnya, konsep yang kedua adalah source bolsters. Source bolsters merupakan pikiran positif kepada sumber pesan. Contohnya yaitu ketika suatu brand memanfaatkan seseorang yang banyak digemari oleh persuadi. Nah, orang tersebut membantu persuader untuk menyampaikan pesan sehingga persuadi cepat terpengaruh. Biasanya kita menyebut orang tersebut sebagai brand ambassador. Nah, jenis respon kognitif yang ketiga atau yang terakhir yaitu at execution thoughts. Pada jenis respon ini merupakan pikiran dari persuadi setelah disampaikan pesan oleh persuader. Dapat berupa kreativitas dan kualitas. Perlu diingat, hal ini dapat menguntungkan atau tidak menguntungkan sama sekali, karena mempengaruhi sikap terhadap penerimaan pesan. Saya akan menjelaskan mengenai Theory of Reason and Action atau teori tindakan beralasan. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa sebuah sikap dapat mempengaruhi perilaku. Fokus dari teori ini adalah intention atau niat, sejalan dengan perkataan Xavier Tisben pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa sebuah perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh kehendak atau niat yang dapat membentuk perilaku mereka. Lalu dapat juga dipengaruhi dengan norma subjektif. Dapat dilihat pada bagian di samping yang merupakan tahap Theory of Reason and Action. Yang pertama ada kepercayaan terhadap hasil perilaku dan juga
evaluasi terhadap hasil yang akan menghasilkan sebuah sikap. Lalu yang kedua ada kepercayaan tentang sikap dari orang yang dianggap penting atau role model, dan juga motivasi untuk mengikuti role model yang akan menghasilkan norma subjektif. Lalu ada juga norma penting. Selanjutnya, sikap, norma penting, dan norma subjektif akan menghasilkan niat, yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah perilaku. Selanjutnya ada contoh dari teori of reason and action yang dapat dilihat pada bagian di samping. Contoh ini adalah bentuk perilaku dalam niat melakukan operasi plastik. Yang pertama adalah kepercayaan terhadap hasil perilaku dan juga evaluasi hasil, yaitu kepercayaan jika melakukan operasi plastik, saya percaya akan memiliki wajah yang sempurna. Lalu percaya jika saya akan menjadi tipe idaman dengan jenis, dan juga pemikiran bahwa jika cantik, maka sudah pasti akan sukses. Yang kedua adalah kepercayaan terhadap orang yang dianggap penting atau role model. Di sini adalah saya percaya bahwa di kalangan artis-artis Indonesia yang telah melakukan operasi plastik, maka setelah itu mereka akan menjadi semakin cantik dan juga tingkat kesuksesan mereka juga semakin meningkat. Lalu terdapat motivasi untuk mengikuti para artis-artis Indonesia tersebut yang berhasil menjadi cantik setelah menjalani operasi plastik. Kepercayaan terhadap role model dan juga motivasi untuk mengikuti mereka tersebut akan menghasilkan sebuah norma subjektif di mana saya percaya dan setuju dengan operasi plastik. Lalu ada norma penting, yaitu di kalangan artis-artis Indonesia, operasi plastik merupakan suatu hal yang biasa untuk dilakukan. Sikap, norma penting dan juga norma subjektif tersebut akan menghasilkan sebuah niat, yaitu saya akan melakukan operasi plastik di Korea Selatan. Dan pada akhirnya, niat tersebut akan menghasilkan sebuah perilaku, yaitu melakukan operasi plastik. Di sebelah saya terdapat bagan tahapan perilaku terencana. Nah, tahap pertama itu ada behavior belief, di mana seorang atau individu itu yakin bahwa suatu perilaku terdapat konsekuensi. Nah, ini akan berubah menjadi attitude toward the behavioral, di mana ini adalah bentuk penilaian negatif atau positif dari suatu perilaku. Tahap kedua adalah normative belief, di mana keputusan suatu individu dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, dan ini akan berubah menjadi subjective norm, di mana menurut Egan dan Fishbein pada tahun 1975 ini disebut dengan motivation to complete, yaitu apakah seseorang dapat mematuhi pendapat dari orang yang berharga dalam hidupnya atau tidak. Tahap ketiga adalah control beliefs, di mana seseorang atau individu percaya bahwa adanya faktor yang memfasilitasi atau menghambat kinerja dari suatu perilaku tersebut. Nah, ini akan berubah menjadi perceived behavioral control, di mana seorang atau persepsi individu dianggap sebagai penghambat atau justru mendukung perubahan perilaku tersebut. Dari ketiga tahap tersebut akan menghasilkan intention atau memberikan indikasi kepada individu atau seseorang yang sudah siap untuk melakukan suatu perilaku. Dari intention akan berubah menjadi behavior, di mana menurut Egan, perilaku adalah fungsi dari niat yang kompatibel dan tanggapan dari perilaku dalam kontrol perilaku yang dipersepsi. Dan dari tahap ketiga menuju behavior disebut sebagai actual behavioral control, di mana segala hal secara aktual tersedia dalam membentuk kontrol perilaku dan perilaku itu sendiri. Selanjutnya adalah contoh tahap-tahap dari teori perilaku terencana. Nah, di tahap pertama, misalkan ada seorang yang perokok, dia mulai percaya bahwa adanya konsekuensi dari merokok, seperti dapat menyebabkan penyakit kanker, kemudian mempercepat penuaan, bahkan menyebabkan kematian.
Nah, dari situ dia akan menilai positif dan sisi negatifnya. Kalau misalnya positifnya itu seperti di setiap batang rokok memiliki rasa manis, padahal sebenarnya itu adalah terbuat dari bahan kimia yang berbahaya. Nah, kemudian di tahap kedua itu terdapat adanya nasihat dari orang-orang terdekat seperti orang tua, bahkan bisa juga dari pengalaman sendiri seperti merasakan sesak nafas. Nah, ini akan berubah menjadi kesadaran diri di mana ia mematuhi pendapat orang lain yang bermanfaat bagi hidupnya, seperti yang diberikan dari nasihat orang tua tersebut. Kemudian di tahap ketiga, si perokok ini sudah mulai punya keyakinan bahwa mampu berhenti untuk menghisap rokok. Dan ini akan berlanjut atau berubah menjadi bahwa keinginan untuk berhenti merokok lebih dominan dibandingkan ingin menghisap rokoknya. Nah, dari ketiga tahap tersebut, ini berubah menjadi si perokok ini niat kalau dia ingin berhenti merokok. Dan dari niat ini akan berubah menjadi dia berani menolak untuk menghisap rokok. Dari semua tahapan tersebut, ternyata secara aktual tersedia dalam membentuk kontrol perilaku dari perilaku itu sendiri, seperti contoh dukungan orang tua, teman yang tadi sudah saya jelaskan, dan juga bisa dalam bentuk menggantikan alternatif rokok seperti membeli permen. Elaboration Likelihood Model atau biasa disebut dengan ELM. Pada dasarnya, setiap orang ketika menilai pesan ada dua cara. Yang pertama adalah pemikiran yang kreatif, dan yang kedua adalah menilai pesan secara sekilas tanpa mempertimbangkan argumen yang ada di dalam pesan tersebut. Kemudian, setiap keputusan diambil itu berdasarkan pertama pertimbangan, kedua penilaian, dan yang ketiga adalah pemikiran. Selanjutnya, ketika persuadi mengambil keputusan untuk bertindak, itu biasanya berdasarkan rute atau jalur apa yang ditempuh dalam melakukan pemrosesan pesan. Pada rute sentral, penerima pesan atau persuadi harus secara aktif dan kritis memikirkan dan juga menimbang-nimbang isi pesan yang disampaikan dengan menganalisis dan juga membandingkan isi pesan yang telah disampaikan dengan pengetahuan dan juga informasi yang telah diketahui sebelumnya. Pesan persuasi yang disampaikan pada rute ini harus memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi. Artinya, penerima pesan harus benar-benar peduli dan mendalami isi pesan yang telah disampaikan. Konsumen dalam rute sentral biasanya memiliki keinginan untuk mencari tahu informasi yang detail mengenai produk yang akan dibelinya. Setelah mereka menetapkan pilihan untuk membeli produk tersebut, biasanya konsumen akan bersikap secara konsisten. Artinya mereka biasanya akan menjadi pembeli tetap. Seperti contoh yang saya sertakan, misalnya saya ingin membeli toner brand Emina. Lalu saya mencari tahu informasi mengenai produk toner Emina secara mendetail dengan mengunjungi websitenya untuk menentukan toner jenis apa yang benar-benar pas dengan jenis kulit yang saya miliki. Lalu jika saya tidak mengerti jenis kulit apa yang saya miliki, Emina juga memberikan kemudahan dengan menyertakan kuis untuk menentukan jenis kulit apa yang sebenarnya saya miliki untuk menentukan toner yang tepat. Lalu pesan dalam rute sentral harus disampaikan dengan kuat. Artinya, misalnya saat ini saya sedang concern dengan masalah jerawat karena kondisi kulit saya yang sedang penuh jerawat. Lalu tiba-tiba Wardah mengeluarkan iklan produk paket Acne Derm atau produk yang dapat mengatasi masalah jerawat. Lalu saya akan memberikan perhatian penuh dan juga menganalisis isi pesan yang disampaikan pada iklan Wardah tersebut. Selain itu, saya juga akan mencari tahu informasi yang mendalam mengenai produk Wardah ini di website resminya.
Dan saya juga menemukan bahwa memang produk pada ini dapat menyerap minyak dengan cepat sehingga dapat menyembuhkan permasalahan jerawat. Dan biasanya pesan persuasi yang disampaikan pada jalur sentral akan memberikan deskripsi penggunaan produk dengan lengkap, dan terbukti di website Wardah pada produk Acne Derm memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara memakai produk dari Acne Derm ini, dari mulai sabun muka, lalu toner, krim wajah hingga krim untuk jerawatnya. Rute sentral memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri. Untuk kelemahan yang dimiliki oleh rute sentral adalah mengharuskan penerima pesan memiliki motivasi untuk menganalisis pesan. Apabila pesan tidak secara langsung mempengaruhi penerima pesan, maka pesan tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh penerima pesan. Dan pada akhirnya pesan persuasif akan hilang begitu saja. Sedangkan kelebihan yang dimiliki oleh rute sentral adalah mempengaruhi perubahan sikap yang cenderung bertahan lebih lama dibandingkan dengan jalur periferal. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, konsumen yang terdapat pada rute sentral biasanya jika sudah memilih untuk membeli suatu produk, maka mereka akan cenderung untuk bersikap konsisten atau menjadi pembeli tetap. Rute sentral termasuk teknik persuasif yang dapat mengurangi dissonance audience. Apa sih dissonance audience? Dissonance audience merupakan ketidakselarasan antara pengetahuan atau kepercayaan yang dimiliki oleh penerima pesan terhadap isi pesan yang diterima. Teknik persuasif yang dapat dilakukan untuk mengurangi disonansi konsumen adalah dengan mengembangkan ide. Nah, biasanya pesan persuasif yang disampaikan pada rute sentral akan mencoba untuk menawarkan jaminan atau garansi, meningkatkan efektivitas pelayanan, dan juga mencoba untuk memberitahu atau memberikan instruksi terkait penggunaan secara mendetail. Contohnya, brand Garnier dengan cat rambutnya. Brand Garnier di sini mencoba untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan juga mencoba memberikan instruksi detail tentang cara penggunaan produk cat rambut dengan memungkinkan konsumen untuk dapat mengetahui bagaimana warna cat rambut jika diaplikasikan ke dalam rambut konsumen secara virtual. Selanjutnya adalah rute periferal, di mana rute ini tidak terlalu fokus pada isi pesan dalam menyampaikan pesan persuasifnya, tetapi lebih memperhatikan daya tarik dalam menyampaikan pesan persuasif. Seperti contohnya Tokopedia yang menggunakan daya tarik celebrity endorsement yaitu BTS untuk melakukan pesan persuasif kepada masyarakat di Indonesia. Yang kedua ada Shopee. Shopee juga menggunakan celebrity endorsement yaitu Blackpink dan juga menambahkan daya tarik berupa diskon yang akan diberikan pada seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah perbedaan persuasi rute sentral dan periferal. Perbedaannya yaitu kalau rute sentral dia mengubah sikap dengan menyajikan pesan yang berisikan bukti atau logika, sedangkan kalau periferal itu menggunakan daya tarik yang hal unik atau menarik. Dan untuk rute periferal itu pada intinya tidak setahan lama seperti rute sentral. Panduan CHSE Event Gunung Jati, Gunung Galunggung. Santi, giliranmu naik panggung. Loh, Santi. Aduh, mataku. Burung beo, burung perkutut, Mas Teo, aku takut. Tenang, sudah ada panduan CHSE Event dari Kemenparekraf. Protokolnya dimulai dari tes kesehatan. Lanjut dengan sterilisasi backstage. Yuk, cus. Oh, jangan sentuh aku, Mas Teo. Ada apa nih? Jangan lebay deh. Ini cuma cek suhu sebelum tampil.
Lalu alat musik disterilisasi setiap pengisi acara berganti. Kalau mic-nya? Mic bawa masing-masing. Asisten, mic aku dong. Gimana? Ada pengantin di pelaminan. Cakep! Kalau CHSE event dari Kemenparekraf sudah dijalanin, manggung jadi nyaman. Siap dihibur lagi. Panduan CHSE Event. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Yuhu, bikin event offline yuk. Hah? Offline? Gimana caranya? Nih, ikutin panduan CHSE penyelenggaraan event dari Kemenparekraf. Kru, kumpul! Siap, Bosku. Ayo guys, lemes banget. Anak event harus semangat. Semua kru wajib tes kesehatan dan ikut pelatihan protokol. Siap, Bosku. Lalu koordinasi ke pihak terkait. Siap, Bosku. Woi, bukan ke warung tabung gas, tapi ke Satgas COVID-19. Siap, Bosku. Koordinasi udah beres? Sekarang kerja! Siap, Bosku. Semprot disinfektan ke seluruh area event. Pengunjung harus dibatasi agar aturan jaga jarak aman di area event terpenuhi. 1,5 meter boleh? 1 meter bungkus. Siap, Bosku. Flow manajemennya harus diatur lagi. Pintu masuk dan pintu keluar dibuat terpisah. Lapor, tiket booth siap. Wait, semua tiket dijual online. Ganti jadi pos kesehatan dan ambulan. Siap, Bosku. Sediakan juga tempat cuci tangan di berbagai sudut. Cuci tangan, bukan cuci mobil. Ingatkan selalu pengunjung tentang protokol kesehatan di semua platform yang ada. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Konser sukses bukan berarti protokol selesai. Semprot-semprot lagi sebelum dibereskan. Siap, Bosku. Berkat adanya panduan CHSE penyelenggaraan event dari Kemenparekraf, bikin event offline jadi nyaman. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Nah, teman-teman sudah menyaksikan video tadi, bukan? Video tersebut merupakan analisa studi kasus kelompok kami terkait fenomena pesan persuasif pada pedoman CHSE untuk penyelenggaraan kegiatan atau event secara offline di tengah pandemi. Ketika pandemi ini berlangsung, yang berdampak adalah... Nah, teman-teman sudah menyaksikan video tadi, bukan? Video tersebut merupakan analisa studi kasus kelompok kami terkait fenomena pesan persuasif yang terjadi pada pedoman CHSE untuk penyelenggaraan kegiatan atau event secara offline di tengah pandemi. Karena terjadinya pandemi COVID-19 saat ini, salah satu yang paling berdampak adalah industri kreatif. Ya, kita tahu sekarang itu udah nggak bisa lagi menghadiri konser musik, atau kita juga udah nggak bisa lagi nonton bareng. Maka dari itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia menggencarkan sebuah program yang bernama Pedoman CHSE atau PUNES, Health, Safety, and Sustainability, untuk memungkinkan penyelenggaraan kegiatan atau event secara offline di tengah pandemi dengan tetap memperhatikan prosedur atau standar protokol kesehatan. Nah, Kemenparekraf juga membuat video terkait pedoman CHSE ini, baik untuk penyelenggara event, pengisi acara, atau untuk penonton. Dan pedoman lengkapnya dapat dilihat langsung di website resmi Kemenparekraf, pedoman CHSE. Tujuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia sendiri untuk membuat pedoman CHSE ini adalah mengharapkan agar industri ekonomi kreatif di Indonesia ini kembali bangkit dan dapat bertahan di tengah pandemi ini. Jadi Kemenparekraf mengharapkan para masyarakat Indonesia, khususnya pekerja seni, pekerja di industri kreatif ini, agar dapat menyukseskan program ini.
Nah, program CHSE pedoman kegiatan event offline di tengah pandemi yang dilakukan Kemenparekraf ini bisa disebut sebagai proses komunikasi persuasif, di mana komunikator atau persuader adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang menyebarluaskan atau membujuk dengan mengirimkan pesan persuasif berupa video terkait kita bisa loh ngadain event online lagi, kita bisa loh nonton konser lagi dan tetap menjaga keamanan dan kesehatan. Lalu untuk komunikan atau persuasi sendiri adalah seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pekerja di industri ekonomi kreatif. Lalu perubahan sikap yang dihasilkan dari pesan persuasif tersebut adalah banyak para pekerja seni atau masyarakat Indonesia yang memposting di media sosial khususnya Instagram terkait surat pernyataan resmi permohonan kepada Pak Presiden Joko Widodo untuk segera meresmikan pedoman CHSE program dari Kemenparekraf ini. Baik dari kalangan di industri musik seperti misalnya Bertindak Bergoyang atau juga NG yang memposting surat permohonan tersebut dengan mengikut sertakan tagar kami kangen event. Bukan hanya dari industri musik saja, industri perfilman juga ikut turut menyukseskan program CHSE ini seperti Chelsea Islan dan juga Vino G. Bastian dengan mengikutsertakan tagar hashtag film Indonesia film kita. Dan dari perubahan sikap tersebut dapat dikatakan pesan persuasif yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia untuk membujuk suksesnya program CHSE ini dapat dikatakan adalah berhasil. Waktuku menikmati cintamu, jangan pernah kau hilang. Pagi, siang, dan malam diri ini hanya selalu terbayang. Dan suci akan tak akan ku biarkan hari berlalu tanpa bertemu belai hangatmu. Lagi tiap kita bertemu, sayang, bila terbuang semua detik waktuku menikmati cintamu. Studi kasus kedua yaitu strategi pesan persuasif yang dilakukan oleh Baso Aciakang. Nah, pada tanggal 21 Februari 2021, Baso Aciakang mengeluarkan musik video yang berjudul Lagu Sayang di YouTube. Nah, lagu ini berkolaborasi dengan Bale Manino dan juga Arik Muhammad selaku orang yang membeli beberapa saham di Akang Group. Lagu yang berjudul Sayang dikeluarkan oleh Baso Aciakang ini menggambarkan betapa enaknya atau gurihnya mengkonsumsi Baso Aciakang. Kemudian ide-ide kreatif lainnya muncul yaitu menggunakan platform TikTok dan Instagram. Dalam platform TikTok, Baso Aciakang mencoba untuk mengajak konsumennya membuat gerakan pakai lagu sayang dan beberapa konten yang menelpon atasan atau siapapun menggunakan kata sayang. Sedangkan dalam Instagram itu digunakan untuk games dan giveaway. Games biasanya menggunakan tagar Akang Gabut yang berhadiahkan 250.000, sedangkan giveaway-nya seperti yang sedang lagi dilakukan sekarang ini yaitu cover challenge sayang yang berhadiahkan sampai 20 juta.
Target persuasif dari bakso Aci Akang yaitu kalangan milenial dan Gen Z. Dalam strategi pesan persuasif yang dilakukan oleh bakso Aci Akang ini terdapat proses komunikasi, di mana yang menjadi komunikator adalah bakso Aci Akang sendiri menyampaikan pesan untuk konsumen atau kalangan milenial dan Gen Z dapat mengenali produk bakso Aci Akang. Dan melalui media YouTube, Instagram, dan TikTok, yang menjadi komunikan yaitu kalangan milenial dan Gen Z dapat menerima pesan persuasif yang pada akhirnya merubah sikap dan mereka semua bisa membeli produk bakso Aci Akang. Berdasarkan model respon kognitif dari Greenwald, strategi yang dilakukan ini mendatangkan nilai positif seperti contohnya masyarakat menyukai atau menonton film music video lagu sayang yang dikeluarkan oleh bakso Aci Akang sebanyak 145.000. Dari produk talknya, bakso Aci Akang mendapatkan support argumen atau komentar dukungan dari para kalangan milenial dan Gen Z, terutama pada postingan Arif Muhammad dalam mempromosikan banyak anak muda yang menunjukkan rasa penasarannya, dan beberapa anak muda juga membuat video reaksi ketika mendengarkan lagu sayang yang dikeluarkan bakso Aci Akang dan mendapatkan komentar positif. Selanjutnya adalah source oriented talk, di mana ini termasuk dalam source bolster, yaitu mendapatkan respon kognitif positif pada Arif Muhammad selaku salah satu kolaborasi serta yang memiliki saham dari bakso Aci Akang yang diberikan oleh kalangan milenial dan Gen Z. Melihat dari Execution Talk, dalam promosi ini video yang dikeluarkan dari lagu sayang oleh bakso Aci Akang ini sangat menarik karena pintar dalam menarik daya tarik konsumennya. Seperti contoh lagu sayang ini menggunakan nada indie di mana anak muda saat ini sedang banyak menyukai lagu-lagu indie. Berdasarkan elaboration method model, strategi pesan persuasi yang dilakukan oleh bakso Aci Akang ini masuk ke dalam rute peripheral karena dia tidak terlalu fokus pada pesannya, tetapi bagaimana bakso Aci Akang dalam menyampaikan pesan seperti membuat lagu yaitu di YouTube dan juga melakukan beberapa konten di TikTok dan juga di Instagram. Kemudian bagaimana menggunakan artis atau celebrity endorsement untuk menarik perhatian konsumen, yaitu Arif Muhammad, karena pada saat ini Arif Muhammad sedang banyak disukai oleh kalangan milenial dan Gen Z, serta beberapa reward seperti yang dilakukan di Instagram, yaitu berupa hadiah sebesar 250.000 sampai giveaway yang puluhan juta. Kesimpulan yang bisa kita peroleh dari video penjelasan ini adalah pertama terkait dengan proses komunikasi persuasif. Proses komunikasi persuasif bermula dari persuader, kemudian menyampaikan pesan persuasif melalui media atau channel, dan kemudian diterima oleh persuadi, kemudian diolah dan nantinya akan memberikan efek berupa perubahan sikap dari persuadi. Nah, yang mengawali adanya proses komunikasi persuasif ini karena adanya model komunikasi milik Karl Hofland dan disempurnakan oleh model komunikasi persuasif respon kognitif milik Greenwald. Kemudian ketika seseorang melihat atau menilai sebuah pesan itu dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah pemikiran yang kritis dan yang kedua adalah menilai pesan tersebut secara sekilas tanpa mempertimbangkan argumen yang ada dalam pesan tersebut.
Dan ketika seseorang mengambil keputusan, itu akan didasari pada pertimbangan, penilaian, dan pemikiran. Kemudian 3 hal tersebutlah yang menjadi alasan seseorang bertindak ketika melihat pesan persuasif yang dikonsumsinya. Kemudian muncullah sebuah model yaitu Elaboration Likelihood Models atau ELM. Nah, kemudian ketika seseorang bertindak atau mengambil keputusan, itu tuh bergantung pada rute atau jalur apa yang ditempuh dalam melakukan proses pesan tersebut. Nah, bagaimana nih teman-teman terkait dengan video penjelasan yang telah kami sampaikan? Semoga video tersebut dapat membantu teman-teman semua dan semoga bermanfaat ya. Sekian video penjelasan dari kami, terima kasih banyak dan sampai jumpa.